Kak. Apa ya? Sekarang itu tuh curang banget guys. Iklannya nggak bisa di skip. Capek banget guys, ya ampun. Helikopter. Inggris. Dengan Tunaiku, pinjaman cerdas yang dapat lebih cepat untuk semua bisa lebih maju. I think we should Iklannya nggak boleh. execute the project in this manner. Semua bisa lebih. Di Tunaiku. MPLI gue kalah, besoknya gue balik, gue live kan besoknya Nih, kan. langsung kontak nih. Gue baca komennya, gue di. Lu mau matiin HP juga nggak apa-apa. Hujat lah pokoknya. Gue nangis, gue langsung mute live nih. Gue sambil main sambil nangis Bang Jo. Yang penting kan MP Talk dulu bos. Oke semuanya, sekarang gue udah bersama dengan Muhammad Ridwan atau biasanya dikenal dengan Nam. Widih, Epos Nam. Perempuan. Wan. 6. Gila. Boleh. Ngerokok aja. Udah, Semalam katanya kemarin kan aku baru besar. habis MP Talk sama Siler kan. Iya. Wah itu kan kemarin dia pertama kali di sini. Sebenarnya aku tuh pengen ngajak kawan. Cuma kan kalau lagi di Kunti. nah Jadi itu. Tapi aku pengen coba panggung baru sih. Widih, nanti ya Ya, kalau nanti udah ya, balik nanti ya. balik Kita sini masih ya. kata. Oke. Iya. Nah cuma gue Bentar ya guys ya. kaget sih guys ngelihat Nah, tempat Siwa ini tiba-tiba udah ada lampunya, udah setupnya tuh udah kayak Bentar, lu kira aku di goa gak ada lampu Bang Jo? enggak, bukan, Astaga. maksudnya bukan lampu putih, lampu yang neon apa kayak hiu gitu yang biru-biru. Oh, ya ini yang gue tahu yang desain siapa? Abangku sendiri yang desainnya. nggak ngerti Oh jadi guys. bener-bener semuanya abangmu yang desain. Jadi semuanya abangku yang desain. Jadi aku tuh tinggal terima jadi aja. Tinggal terima jadi terus cari duit ya. Ya, Ya. aku Berarti tinggal modalin. cuma kayak lu tuh setupnya tuh udah streamer abis gitu loh. Kayak Gini lah, maksudnya guys. tidur, tempat live stream, dah gitu doang. Kulkas kalau nggak perlu capek-capek kan. Oh, jadi nggak kemana-mana lagi ya, udah di kamar doang ya. Kurang kamar mandi doang, kamar mandi harus di bawah. Soalnya kan di lantai atas kan ini kayu. Jadi belum bisa buat ini. Ini kawannya Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan. Bukan pelan-pelan emang nggak bisa dia. Nggak Oh, bisa dibangun. udah nggak bisa lagi. Nah ini kan dulu kan masalahnya kan ini rumah dari rumah orang gitu loh. Terus aku beli, terus aku renov. Bawahnya aku juga banyak ganti-ganti ya di bawah ganti kayunya, maksudnya kayu betonnya itu loh, biar bisa di poslen kan. Terus kan yang lantai ini udah nggak bisa. Jadi kalau mau diganti semua harus dibongkar habis loh. Kan banyak, banyak buang waktu juga kan. Jadi aku ya udahlah apa adanya juga. Iya benar. Oke. Paling aduh ini sih sebenarnya banyak banget tuh yang request kan. Duh MP Talk One. Ya, terutama karena emang lu kan lagi rehat. Coba kabar gimana man sekarang? Maksudnya kayak lu udah better, merasakan lebih kayak lebih nyantai, lebih enak sekarang atau gimana? Buat sekarang alhamdulillah aku merasa kayak lebih lega, maksudnya lebih nggak terlalu banyak pikiran juga, lumayan stres aku udah mulai hilang juga. Berarti kemarin tuh lumayan penat banget ya? Penat, terlalu banyak pressure juga, tekanan juga banyak. Gitulah. Cuma kalau boleh tahu sebenarnya itu kan kalau misalnya aku nih Wan ya, aku sebagai pernah setim sama kau. Aku tahu lah karakter kau gimana kan. Orang itu kayak gimana sifatnya itu kan. Cuma aku juga posisiin ngelihatnya itu sebagai penonton doang, publik, ngelihat pro player main. Kau tuh main itu dibilang sampai menurun banget enggak sebenarnya. Maksudnya kayak masih bisa dibilang stabil lah. Walaupun mungkin gak setajam yang pas lu dulu awal-awal masuk EVOS yang sama Eko, Yurino. Tapi kan lu gak bisa diomongin kayak gitu karena beda tim udah kan. Nah cuma maksudnya kayak alasan lu bener-bener kayak pressure itu tuh pressure dari mana sih? Kan lu kan mainnya tuh gak sampai yang kayak cacat banget sampai dihujat gitu loh. Kan yang dari luar kan gak bisa lihat dari dalamnya kan. Benar. Kalau menurut aku pressure aku sendiri tuh kayak aku itu di posisi aku di EVOS yang kemarin, waktu aku masih main itu kayak aku udah ngerugiin tim aku gitu loh, kayak ngerugiin
anak-anak baru, contoh kayak Max, Josh gitu-gitu yang Darkness yang tryhard banget. Sedangkan aku kan Iya kan sebelum di mainnya akhirnya ini kayak nggak terlalu semangat gitu loh Bang Jo. Jadi menurut aku juga udah kasihan nih juga jahat udah pengen berhenti bukan dari season ini, dari kalau nggak salah apa sih PMPL sebelumnya itu apa sih? Sebelumnya MPL, MPLI, MPLI. Ya, aku udah pengen berhenti dari situ. Cuman kan belum ketemu junglernya gitu loh. Iya. Waktu itu kita nge-host PMPL kan. Si Chelsea bilang kan, gue selamat datang di MPL. Parah banget. Iya susah soalnya ngomong PMPL tuh. Padahal lagi di divisi PUBG, dia bilang welcome to MPL. Sama aja. Ya lanjut. Iya. Oh berarti Dan terus. Dan emang dari situ aku udah bilang kalau aku tuh emang udah nggak semangat main. Jadi aku kan orangnya nggak mau ngerugiin tim gitu loh. Sebenarnya biar aku aja yang kena imbasnya, jangan sampai ke tim aku gitu. Jadi aku makanya pas udah masuk MPL ini ada jungler baru, aku mundur dan alhamdulillah sekarang kondisi timnya udah mulai membaik kan. Iya. Udah bisa dibilang EVOS kayak ketemu ritmenya lagi lah ya. Udah ketemu permainannya lagi. Ketemu gameplay baru, orang-orang baru juga. Berarti itu juga ya, maksudnya kayak alasan kau untuk rehat juga ya itu ya? Iya, itu salah satu juga. Karena lu merasa kayak udah daripada gue membebani teman-teman lain, karena gue emang lagi maksudnya kayak gak all in untuk main kayak dulu kan zaman-zaman Revo guys ya dia ya kita udah yang kayak aduh gak lulus MPL, nonton Netflix, ngapain, dia tuh main sendirian solo terus main Harit, inget banget aku kan. Sampai nangis, Ya. nangis. Aku tuh emang kalau soal apa ya kayak turnamen gitu-gitu, kalau bukan gua cengeng atau apa ya, tapi kayak gua merasa tuh kayak bukan gua nangis karena gua lemah mental atau apa, tapi gua kayak menyesali kenapa gua tidak bisa seperti yang mereka gitu loh. Yang kayak biarpun apa ya kayak bukan gua main sendiri atau gua main tim, tapi kayak gua merasa kayak gua tuh harusnya bisa lebih bagus gitu loh. Iya, lebih baik. Dan kenapa gua tuh masih kayak gitu loh. Padahal tim-tim kudu udah percaya sama aku gitu. Makanya aku nangis gitu. Itu bukan berarti aku nangis karena cengeng atau komen atau apa. Aku aja nangis kan tiba-tiba waktu kita ini lawan Starek. Ingat ya? Ingat. Aku nggak lihat komen apa, langsung nangis itu. Soalnya kayak aduh kok aku nggak bisa bawa tim aku ke MPL gitu ya. Nah, tapi kalau menurut gua tuh lu nangis itu tuh ya artinya lu tuh bener-bener peduli sama pekerjaan lu sebagai pro player Wan. Maksudnya lu tuh masih kayak bener-bener hati lu di situ, segala macam di situ. Jadi ketika lu merasa lu grogi, entah lu merasa lu nangis ketika lu nggak bisa sebagus player-player yang maksudnya kayak lu lihat aduh kok dia bisa menang atau apa. Nah, itu karena lu emang maksudnya kayak hati lu masih di situ banget. Iya. Nah, jadi ketika lu emang udah nggak nangis lagi, lu ketika lu kalah atau apa, nah itu yang jadi pertanyaan kan? Itu yang gue rasain waktu gue kalah ada season sebelum sih gue yang lawan Onyx. Season itu 6. Yang gue tiduran itu gue nggak nangis, gue maksa nangis tapi air mata gue emang nggak keluar. Berarti gue udah sadar dari situ, berarti emang hati gue udah nggak ikhlas, ngerti ya? Iya, udah nggak maksudnya kayak sepenuh yang lu sebelumnya lah ya. Iya. Lu udah nggak peduli kayak ya udah kalah aja gitu loh. Nggak yang mikirin kayak nyeseknya tuh bukan kayak nyesek nangis, ngerti gak? Kayak nyesek kayak aduh udah gitu doang. Beda kan waktu gua. Sedangkan gua reguler aja waktu yang season 4 yang gua ratingnya yang lot gua di sampah aja itu gua nangis. Sedangkan ini gua playoff kalah, gua paksa nangis air mata gua nggak keluar. Berarti emang hati gua udah nggak bisa. Maksudnya ya emang gua udah nggak all in gitu loh. Harus menemukan apa titik pencahayaan yang baru lagi ya. Masih kayak lu tuh harus kemana gitu kan. Udah lebih ke tujuan lah ya, bukan lagi kayak pengen menangin MPL apa, lebih ke kayak lu nih sekarang tuh mau ngapain gitu yang lu rasain ya. Gua jujur sekarang bukan cari kayak kan gua emang dulu kan gak mau cari nama, mau cari apapun gua nggak ada gua cari apa-apa di sport
Gua dari repo aja kalau orang-orang baru kayak wah gua dapat live streaming itu, gua dulu tolak. Bahkan pun biarpun Ya, gua ya, dapat ya. aja, biarpun gua dapat aja, gua no face cam kayak gua tuh orangnya emang nggak peduli apa-apa. Yang penting kan gua dulu kan emang pengen juara gitu loh. Dulu. Kalau sekarang gua mikirnya buat hidup gua ke depannya gitu. Jadi kayak di dalam permainan game gua sama buat gua mikir masa depan itu kayak tabrakan gitu. Jadi gua nggak bisa fokus di satu titik, kayak gua harus fokus ini atau gua fokus hidup gua. Jadi kayak Suara apa? tabrakan. Jadi kayak Suara apa otak sih gua guys tuh yang bagi-bagi gitu digedein? Bang Jo. Dilema lah jadinya ya. Ya dilema. Iya, iya. Makanya setiap gua main itu nggak terlalu setiap gua main nggak kayak dulu gitu loh. Mainnya terlalu banyak kepikiran atau apa nggak tahu lah itu. Pas kok. Udah nggak fokus sepenuhnya lah ya. Ya nggak fokus sepenuhnya. Iya Cuman sih. makanya gua balik ke Ponti tuh kayak gua pengen nostalgia dulu lagi gitu loh, kayak waktu zaman gua susah, waktu kayak gua nongkrong, gua ngabisin waktu sama teman-teman gua, kayak gua tuh harus nostalgia lagi, nonton turnamen, kayak dapat gak ya gua feeling lagi gitu. Kayak apa, haus lagi nggak ya gua ya? Ya. Kayak ini gua harus balik Jakarta, gua harus main lagi, harus buktiin lagi gitu kan. Cuma Benar-benar. maksudnya kayak ada nggak faktor dari EVOS kan ya, maksudnya kita tahu lah gede banget kan fanbase-nya segala macem. Ada nggak faktor tekanan dari fans-fansnya, entah fans Karbitan atau fans EVOS sendiri yang kayak mereka kan kalau support parah ya. Cuma kalau misalnya emang lu lagi mainnya jelek atau apa tuh pasti ada aja hate comment. Maksudnya kayak lu sih mesti kayak misal contoh bucin atau apa. Nah gitu-gitu ada nggak yang perlu rasain pressure dari situ? Ada Ada juga? Bang Jo. Pasti. Cuman kan aku kan orangnya orang yang kayak pura-pura kuat. Padahal kan aku kan orangnya rapuh Bang Jo. Iya. Orangnya rapuh. Wan itu tuh guys ya hatinya tuh lembut. Cuman kan kalau di depan netizen kan kayak aku nggak boleh kelihatan lemah nih depan mereka nih. Jadi kayak ya ketawa-tawa aja. Padahal jujur aku pernah lagi lab Nimo di Ponti ya. Maksudnya waktu beli Ponti ada pernah kalah gue kan waktu kan masih lab di hotel, belum punya ini kan, belum punya kayak gini kan. Tapi itu masih pro player. Masih pro player. Maksudnya gue kalah, kalau nggak salah gue kalah apa ya langsung balik Ponti. PLI ya? Iya PLI. PLI gue kalah, besoknya gue balik, gue live kan besoknya kan. Gue jadi gak fokus juga gue diinjek-injek, dihujat lah pokoknya. Gue nangis, gue langsung mute live Nimo. Gue sambil main sambil nangis Bang Jo. Terus udah gue tenang, baru gue hidupin mic lagi. Gue tuh rapuh, cuman karena gue emang orangnya yang kata orang kayak gengsian gitu. Kalau gue kelihatan rapuh gitu, makanya gue pura-pura tegar aja bacain komen. Padahal gue tuh setiap match, mau habis match apapun, gue tuh selalu orangnya baca komen. Iya. Harusnya Bang Jo tahu. Tahu lah. Tahu. Aku seorangnya selalu baca komen, kayak orang yang hate aku baca kayak sakit. Terus kayak apa yang aku lakukan, kayak misalnya contoh aku padahal main TikTok, semua orang main TikTok. Ada yang komen kayak gini kayak pantesan kalah orang main TikTok mulu. Terus jahat banget kalian nih. Pantesan kalah orang yang main cewek mulu. Maksudnya kayak padahal kita cuma Discord sama cewek gitu-gitu. Jadi kayak setiap kalah match itu apapun yang kita lakuin tuh selalu salah di mata netizen, kayak dilebih-lebihin gitu. Jadi kayak bagi aku itu lumayan nyakitin gitu loh. Kayak dicari terus kesalahan lu, padahal lu hanya melakukan hal-hal biasa yang orang lain lakuin juga ya. Iya, makanya kayak di situ juga faktor yang bikin faktor gua sampai di titik sekarang, maksudnya kayak belum siap juga buat kembali ya. Tapi emang Wan itu ya jujur kalau misalnya untuk masalah rapuh itu dia tuh bukan rapuh sih. Dia tuh ya rapuh juga, rentan juga, dan dia tuh emang mikirin banget kata-kata orang, Iwan nih guys. Ya, terlalu banyak pikirin sih. Semua dipikirin kan? Capek ngilangin. Iya. Kayak gitu. Emang maksudnya kayak itu kan ya udah setiap manusia kan punya sifat masing-masing lah ya. Tinggal kita mengatasi gimana kan. Masih labil sih Bang Jo aku. Iyalah. Mamaku, kakakku juga bilang aku labil gitu loh. Masih kayak ngeraba-raba gitu, masih nggak bisa memutuskan satu hal yang yakin gitu ya. Ya benar-benar labil lah saya bilang. Cuma kalau untuk kan lu kan dulu kan masih kayak bareng Yurino, bareng Eko. Itu kan berarti dari season 4 ke season 5 itu kan udah gak bareng mereka lagi kan? Udah ganti. Season
episode 5 kayak masih Apa deh loh, kayak aku lagi fokus nonton nih. beberapa sama Dongki itu Tumben-tumbenan Ya, kan nanti sama aku Dongki. reguler ya. nih. Itu masih kayak merasakan lah kayak lu abis juara. Cuma terus abis season 6 terus udah rosternya ganti lagi sampai season 7 ini kan ganti terus kan. Nah itu ada Nah, itu. ada maksudnya kayak dari situ ada alasan tersendiri gak sih kayak yang bikin lu tuh capek atau pengen rehat, jenuh gitu-gitu, ada nggak? Enggak ada sih. Nggak Ya ada ya? sebenarnya gue tuh jenuh itu bukan karena ganti orang, tapi Ah. gue jenuhnya emang dari guanya loh. Gini Bang Jo, di saat lu tuh kayak di titik jenuh banget, lu mau ganti orang sejago manapun, lu pasti kayak nyalain orang-orang itu, ngerti gak? Padahal orang itu ngelakuin yang benar gitu loh. Kayak padahal si ini benar, tapi karena kita ini udah jenuh kayak Penat. apa ya, udah penat. Jadi kayak kita lihat orang itu pun salah gitu loh. Dan kita tuh melihat kita tuh yang paling benar. Padahal kita tuh tahu kita tuh salah, cuman karena emang kita tuh mau cari kesalahan orang ya, jadinya kita nyalain orang. Nah, aku pernah di titik situ, di titik kayak udah jenuh. Kedip. Aku kedip Kayak ya, udah nyebelin udah deh. kayak di titik udah batasnya main gua kayak udah max lah kan. Jadi gua tuh nggak mau kelihatan direndahin orang, makanya gua rendahin orang dulu. Nah, itu yang bikin gua juga merasa gua tuh udah salah gitu loh. Berarti kayak lu mungkin kasarnya tuh udah merasa tinggi juga kan? Iya benar. Cuma Makanya gua bilang, makanya aku merasa kayak daripada aku ngerugiin orang lain, ya nggak apa-apa gua mundur dulu gitu loh. mundur ya. Iya. Cuma ada nggak maksudnya kayak lu kan tadi bilang lu sampai jadi nyalahin sekitar kan gara-gara lu emang udah merasa padahal lu yang gak beres diri lu jadi lu nyalahin. Nah itu pernah terjadi gak kemarin pas di EVOS kemarin kayak lu nyalain Max mungkin atau marahin siapa? Gua nggak nyalain siapa, gua nggak pernah nyalain, cuman misalnya contoh nih Bang Jo ngomentar pemain aku nih, Wan lu jangan gitulah. ya gua langsung bentak, ngerti gak lu? Oh iya? Bentak. Iya, gua langsung bentak. Nah itu salahnya gua. Contoh lucu lah, coba gua main nih, gua misalnya harusnya dapat mid, misalnya contoh harus dapat mid tapi gua nggak mau, gua mau bunuh bawah. Terus gua bilang, gua udah paling bener, gua udah bunuh bawah dapat bawah, padahal harusnya di mid dapat lebih, ngerti ya? Gua tuh selalu kayak merasa bener. Lu udah kayak nganggap kayak percaya aja lah sama gua, maksudnya kayak gua tuh pasti bener gitu ya? Nah karena kayak bukan merasa gua paling jago atau apa ya, kayak gua tuh udah merasa di titik, udah merasa kayak emosional gua tuh udah nggak kekontrol. Entah karena terlalu banyak pikiran, tekanan atau apa, gua nggak tahu juga. Tapi di titik itu kayak gua tuh nggak ngerti cara kontrol diri gua sendiri. Makanya gua bilang gua hilang jati diri gua hilang. Kayak gua nggak tahu gua tuh orang kayak gimana. Makanya gua udah sampai lepas tangan. Udah bingung mau cerita sama siapa waktu itu. Tapi kalau untuk dari tim lu sendiri yang sekarang yang terakhir itu nge-support nggak? Maksudnya kayak keputusan lu untuk rehat ini? Atau mereka kayak ya maksudnya tarik-tarik, Wan main terus lah, jangan rehat gitu. Nah, yang gue suka dari tim gue sekarang ya, maksudnya mau tim gue sekarang yang semua lah yang ada di EVOS, manajer atau manajemen atau apa, mereka tuh nggak pernah yang kayak mau jelekin gua atau apapun. Mereka tuh yang selalu support. Bang Jo kayak dia pun gua emosian, misalnya kayak udah sabar, kami temenan lagi, kayak bener ngertiin ya. Gua merasa EVOS tuh kayak keluarganya sih gila sih, gua bilang. Gua kayak sampai gua balik Pontian beberapa minggu kan gua mikir kan kayak flashback, gua ngapain aja waktu kemarin-kemarin tuh, kayak gua flashback kayak anjir mereka ini udah orang sabar banget sih, gue bilang. Terus mereka tuh kayak nggak yang kayak syukurlah lu keluar gitu, enggak. Maksudnya mereka tuh kayak bantu juga nge-support, kayak semangat gitu loh. Jadi menurutku mereka tuh orangnya second family udah ya. Ya pengertian juga, care juga. Makanya gua bangga, seneng juga kalau gua berada di tim yang kemarin lah, di EVOS juga. Ya bagus lah, maksudnya ya itulah emang fungsi sebuah tim kan. Maksudnya kayak bukan nge-support tentang in-game doang. Maksudnya kayak ketika lu sekarang bisa dibilang mental lu kena. Bukan berarti kayak mental lu kena cupu pro player, kena mental. Itu kan di netizen kan biasanya mulutnya
enteng ya. Iya. Kita misalnya diam dikit lagi live atau apa itu pasti kayak kena mental. Padahal dia nggak tahu yang kita tuh lagi pikirin, Iya pasti lagi rasain. mikir apa, mereka kan nggak paham. Mereka tahu luarnya doang. Bener. Tapi ada nggak sih kemungkinan Wan? Misalnya kayak lu sekarang kan rehat, lu udah memutusin belum kayak nanti lu bakal balik lagi main atau lu kayak Main kan. kayaknya udahlah cukup kemarin tuh enough, gue pengen main, gue pengen jalanin kehidupan gue sekarang kayak streamer gitu-gitu aja. Kalau dari gue sih sebenarnya nggak terlalu suka dengan kehidupan gue yang sekarang, kayak bangun tidur live stream gitu-gini, nggak terlalu suka. Cuman buat sekarang ya ini jalan terbaik gue, kayak gue emang harus refreshing otak gue harus benar-benar riset lagi. Cuman kalau dia bilang rintangannya yang hal yang paling gue sukain ya rintangan kayak turnamen gitu-gitu. Cuman kalau emang gue pengen main juga, gue nggak mau nunggu momen dimana momen EVOS tuh lagi bagus-bagusnya gitu loh. Dan gue nggak 1% pun gue nggak pernah mau pikiran gue bakal mau ngerubah tim-tim yang sekarang gitu loh. Jadi nggak kayak rusak lah itu, yang nggak mau ngerusak. tiba-tiba lu masuk dan ngacauin roster lagi itu lu nggak mau sama sekali ya. Contohnya kalau gue balik GH aja, misalnya contoh lah emang gue ngamen ya, gue balik GH. Mana tahu gue masih punya sisi negatif kan, terbawa di tim gue ya, itu kan ngaruh juga kan. Gue nggak mau. Jadi kayak mungkin lu pengen main lagi tapi ya tunggu waktunya tuh benar-benar tepat banget gitu. Iya tepat banget. Terus gue pun udah siap banget, udah matang banget. Dan buat emang buat sekarang gue have fun sama hidup gue sekarang dulu. Ngumpul sama temen gue. Lebih ke ya bener sih, refreshing sih. Bukan refreshing dalam artian maksudnya kayak lu kabur atau apa kan, kayak lebih ke benerin diri aja sih, kayak daripada maksudnya gua yang maksudnya keras terus atau apa. Ya bener lah, kayak lu balik yang lu tadi bilang, lu balik terus tiba-tiba ada waktu untuk lu tuh mikir pas lu di GH tuh kayak flashback kayak lu tuh jadi itu, jadi lu refleksi diri kayak oh iya ternyata gue koleksinya sekarang gitu. Tapi itu gak akan terjadi kalau lu di GH terus, karena kalau lu di GH terus lu merasa kayak panas, penat, dan lu ya tadi lu bilang sampai lu bingung sampai mau cerita ke siapa kan. Tapi ya maksudnya kayak kita kan sebagai orang kan nggak mungkin setiap saat ada yang mau dengerin kita cerita. Ujung-ujungnya pasti kita sendiri yang harus ngatasi masalah kita sendiri kan. Gua kan di Ponti kan kayak digambarkan gue suka kayak lebih suka sendiri, kayak kadang kan saking gua gabutnya kan jarang kan main ML atau apa kan, gabut gua kayak temenung, kayak gua flashback ya apa yang telah gua lakuin di Jakarta tuh kayak udah terlalu berlebihan. Kan tau lah Bang Jo kan gue ngapain di Jakarta. Terus banyak juga masalah gue di Jakarta, kayak gue terlalu offside yang orang nggak tahu, cuman yang tahu kan beberapa orang. Makanya gue selalu mikir kayak aduh gue udah kehilangan jati diri gue gitu loh. Iya bener sih, gue sebagai maksudnya kayak gue aja sebagai ya temen lu segala macam, maksudnya kayak kelihatan lah perubahan dari seorang Iwan. Maksudnya kan kayak gue Yurino Edit kan udah tahu banget kayak ketika lu dari awal banget kan. Terus kalau ngeliat maksudnya kayak ngeliat sekarang lu ada kerennya, maksudnya kayak dari nol bisa sekarang sesukses ini. Cuma ya mungkin lu masih kayak gak ada filternya banget, ngerti gak Wan? Jadi kayak lu masih terima semuanya. Lu belum sampai benar-benar menyaring, oh ini yang penting buat gua, ini yang nggak penting buat gua. Ya makanya gua bilang gua nggak tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Jadi gua tuh hajar aja. Iya. Kayak lu farming, lu ambil semua hutan kan? Iya. Tapi kalau boleh jujur Bang ya, maksud kayak dari segi gua ya, pribadian gua dari dulu sampai sekarang berubahnya tuh kayak hampir 80% dengan sifat asli gua gitu loh. Jauh banget loh 80%. Jauh banget. Makanya gua sampai kayak mikir gua tuh orangnya kayak gimana gitu loh. Kalau seseorang udah kehilangan jati diri itu yang paling susah sih menurut gua. Iya, benar. Soalnya aku nyadar juga kayak kan sering kan kayak ngerenungin gitu kayak aduh kenapa bisa kayak gini ya gua ya gitu loh.
Padahal harusnya gue tuh nggak boleh nggak apa ya nggak sampai kayak gini kalau dipikir-pikir. Padahal gue tuh harusnya ya bisa nahan atau apa Bisa setelah nahan, setelah bisa semua nolak. terjadi ya. Iya. Iya, harusnya gue bisa tahu yang mana yang harus gue lakuin, yang baik, yang mana yang buruk. Harusnya gue tahu. Tapi karena gue udah terlalu terlanjur offside itu, jadi gue tuh kayak hajar aja lah apa aja. Sampai gue lupa yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sampai yang buruk pun gue bilang baik. Iya sih. Cuma ya itulah maksudnya kayak proses pembelajaran lah ya. Kau masih muda, maksudnya kayak masih apalagi itu apa ya ini yang mungkin di luar pro player atau karir seorang ya yang main di pro team lah. Maksudnya kayak mereka nggak tahu kayak lu kan dari daerah dari di Ponti terus tiba-tiba ke Jakarta yang di Jakarta tuh lu bisa dapetin semua yang lu mau dan lu ketika lu punya duit gitu kan. Nah itu Sih. lu bedanya di Ponti sama Jakarta ya, misal lu punya duit di Ponti lu tahu standarnya. Kalau di Jakarta lu nggak tahu standarnya. Nanti gak sih Bang Jo kayak lu bawa obor di dalam goa, misalnya Ponti ya goa. Dan lu kalau di Jakarta tuh itu hutan, lu bawa obornya di hutan. Luas gitu loh. Lu bisa kemana aja. Sedangkan di goa kan lu lurus doang. Ya. Ya. Dan gua merasa tuh waktu gua di Jakarta tuh gua bawa emang adalah uang gitu loh. Tapi kan gua bisa kayak jalan-jalan kemana-mana aja gitu loh. Jadi yang bikin gua merasa gua berubah juga dari situnya juga sih. Dari situ ya, kayak lu merasa bisa ya ngapain aja pada saat itu ya lu bisa kan. Oke, cuma ya bagus lah, gue seneng sih. Maksudnya kayak ini tuh ya di samping emang MP Talk One, tapi gue tuh penasaran juga guys karena emang udah lama gak ketemuan sebagai teman ya. Kan beda, aku tuh selalu beda Wan kalau misalnya kayak contoh MP Talk yang aku tuh belum pernah kenal nih orang. Itu kan pasti kan kayak lebih ke oh gue penasaran. Kirain doang, kan gak bisa kasih. Iya. Bang Jo tahu lah kan. Tahu, maksudnya gue tahu banget lu kayak gimana. Jadi kayak lebih ke ya sebagai abang lah ya. Sebagai abang dengerin oh ini yang lu rasain segala macem. Cuma ya pasti ada beberapa yang gak bisa kita ceritain di sini guys. Ya mungkin kalau kita ketemu baru kita cerita gitu loh. Cuma intinya kalau soal cerita ya banyak lah Bang Jo yang banyak banget ya. Gak mau diceritain tapi ya emang gak mau ceritain aja. Cuman banyak lah yang hal-hal negatif yang telah aku lakuin yang nggak harus gue ceritain. Apalagi di depan publik ya. Depan publik juga. Oke lah, cuma ya kita doakan aja lah guys. Wan, mesti kayak di samping dia bukan doakan dia untuk cepet jadi pro player lagi ya, untuk main lagi ya. Maksudnya ya doain dia supaya dia lebih cepat untuk recovery, untuk bisa maksudnya kayak ya menyegarkan pikiran dia. Season 7 main kan ya? Terus maksudnya doakan jadi pro player lagi. Emang sempet off kah? Season Oh nggak main? Oh enggak. Oh baru main lagi di season ini? Oh pantas, kira season 7 main. Lah tadi yang pakai masker nggak ada ya? Season 6 berarti ya? Oh main di awal doang, habis itu dia rehat. Oh terus mainnya siapa aja dong? Regular doang mainnya, pas MPL-nya enggak ya? Satu minggu doang mainnya. Oh iya. Cuma week 1. Oh makanya apa langsung digantiin sama Versik? Versik iya Versik. Oh langsung diganti Versik. Versik season 7 ya? Season 7. Oh terus yang kayak katanya Versik jago banget di season 7. Makanya oh, iya, pada ya? Pokoknya pada puji-puji gitu deh. Ayo waktu itu lihat artikel atau apa gitu. Iya. Oke, lanjut. Versik jahat. Semuanya jahat ya guys ya. Fresh lagi. Karena Macan pasti ya, banyak lah yang kangen di samping emang yang banyak yang mau coba jatuhin lu. Pasti banyak juga yang maksudnya nge-support lu banget kayak nggak apa-apa Wan, nggak main dulu yang penting lu baik gitu loh. Ya kan? Banyak, pasti banyak. Yang DM lu pasti banyak banget kan. Gue seneng sih di DM gitu, gue seneng. Iya seneng ya. Gue selalu baca DM. Kayak dari dulu kan lu kayak gitu. Iya. Iwan gitu kan main Leomord dulu tuh guys, Leomord Cloud gitu kan. Wah, ditonton terus oleh dia tuh kalau dia lagi main bagus. Ada juga yang kalau komen-komen jahat gue baca kayak tapi gue bisa gue koreksi sih. Cuman kalau yang kayak
Kalau orang kasih tanggapan kan kayak, aduh kenapa kayak gini Bang Wan, bisa kita koreksi. Tapi kalau kayak hujatan kayak, lu keluar aja apa yang kita tanggapin kalau lu kayak gitu. Hujatan sama kasih nasihat kan beda. Beda benar. Tapi ya itu kita nggak bisa kontrol orang lain kan. Kita cuma bisa kontrol diri kita doang. Iya, kita cuma bisa nerima. Nerima. Maksudnya kayak ya udah itu kita filter kayak yang ini yang kira-kira bagus buat kita ya kita itu, yang negatif tuh udah bener-bener kayak tolak. Itu udah yang bener-bener harus. Karena ya aku juga dulu kan pernah juga di titik yang kayak naik gitu segala macem, terus kayak kena mental dihujat. Wah itu sih emang momen tertai lah guys itu. Emang maksudnya kayak setiap pro player, setiap orang ya maksudnya entah pro player atau apa ya pasti pernah merasakan lah ketika dia turun, ketika dia naik. Iya. Tapi kalau soal naik gitu sebenarnya lebih gampang daripada ngetahan sih. Yang kurasain ya. Iyalah, bener. Soalnya pas udah jatuh itu lu mau balik lagi itu susah banget. Susah. Mempertahankan tuh emang ya lebih susah daripada mengejar. Ya, aku sih pengen kasih sarannya sama yang kayak player baru gitu loh kayak. Lu kan udah dikasih kesempatan nih. Gua kan cuma berbagi pengalaman gua. Lu udah dikasih kesempatan, manfaatilah waktu itu. Jangan sampai kalian tuh lupa daratan. Maksudnya jangan sampai lupa apa yang telah kalian perjuangkan gitu loh. Dewasa banget ya di Karena suatu hari kalian pasti menyesal. Perbuatan tuh pasti nyeselnya emang datang terakhir. Pastilah, namanya juga nyesel kan. Serius banget. Iya. Ini katanya Dan jujur sekarang kalau gue bilang bisa gue balikin waktu, gue pengen Gustian dibawa balik ke Jakarta. Oh ini katanya yang ngambek. Ini emang ngambek. Ini katanya rehat. Yang rehat sama yang ngambek tuh sama gak sih? Iya weh. Oh sama. Jadi habis rehat ngambek. Lucu banget lagi lucu dijemput, gemes banget. Sampai dijemput, lucu banget sumpah. Dijemput sangat kekeluargaan banget ya. Berarti ya gila dijemput loh. Mainnya lucu gitu. Waktu setahun yang lalu sih. Setahun yang lalu ya? Ya. Setahun yang lalu tuh pas lu MPL season 5. Iya, season 5. Itu baru habis juara ya berarti ya. Oh itu awal mula di mana semua itu ya kekacauan terjadi kali ya. Perpecahan. Iyalah cuma ya jadi pembelajaran Wan. Hal-hal yang kayak gitu yang bikin lu jadi lebih dewasa. Karena ketika lu nggak ngalamin hal-hal tersebut ya lu nggak tahu rasanya kayak gini, ya kan? Pasti ya maksudnya itulah. Tapi emang bener sih kalau kayak gue kan waktu zaman dulu kan juga pernah dengar kayak dari Edo kan sering kan kayak lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini. Tapi kan gue tetap mencoba gitu loh. Dan gue nyadar kalau orang emang bisa beri kita pengalaman, bisa beri kita pengalaman. Tapi kita tuh yang nggak bisa kalau nggak bisa nerima kan emang harus coba gitu loh. Iya, bener. Maksudnya kayak ya contoh lah kayak teman gitu, udah kasih tahu ini lu janganlah, tapi kalau emang lu masih penasaran banget ya lu coba sendiri, lu rasain sendiri gitu. Tapi kalau lu nyesal ya lu nyesal sendiri, tanggung sendiri. Iya, semua konsekuensinya. Tapi yang bikin maksudnya pengalaman lu emang pengalaman lu sendiri, beda pasti pengalaman sama orang lain. Benar. Tapi penyesalannya ya kalian tanggung sendiri, jangan sampai kayak ngerugiin orang lain. Ya itu sih, maksudnya kayak segoblok-gobloknya lu ya jangan sampai ngerugiin orang lain lah ya. Dan kayak gue pernah ngerugiin orang lain soalnya. Oh pernah lah kayak tim gue juga gue ngerugiin tim gue. Cuma ya aduh udah panjang guys berarti perjalanan Iwan nih ya. Udah maksudnya kayak dalam 1 tahun tuh emang banyak hal banget terjadi. Dan itu sih maksudnya kayak yang bakal bikin lu dewasa banget ke depannya. Tapi Iwan gue yakin tinggal kita tunggu aja lah. Kita tunggu ya Iwan yang setelah berubah, dia setelah evolusi dari Agumon jadi Greymon. Dari telur ke anak jadi pas gede udah hancur guys. Semoga aja gue bisa balik ke pompong lagi nih. Ke putih pengen jadi ke pompong lagi guys. Pengen jadi pompong lagi ya biar mekarnya bentuk baru lagi ntar kan. Amin ya Allah, amin. Aduh. Cuma nah kita ya udahlah ya apa namanya kayak sesi ibarat bahas lu rehat segala macem kan sekarang maksudnya udah lumayan lama juga kan sejak kau rehat soalnya kan Wan ya. Lama
Udah hampir sebulanan ya? Hampir 2 bulan 2 ya? bulan. Hampir 2 2 bulan. bulan. Nah, sekarang aku penasaran kalau untuk tim Tapi MPL dia sekarang nih, sambil Wan. Kan live gak, guys? EVOS kan lagi bagus banget nih, bisa dibilang ya. Lagi konsistennya. Iya. Konsistennya. Nah, kalau untuk Versik sendiri Gila. kau ngeliatnya tuh dia tuh playnya kayak gimana? Bocah yang tanpa beban mainnya. Dia mainnya rapi, agresif juga. Maksudnya dia tuh tahu kapan harus agresif. Menurutku dia tuh player yang stabil sih buat sekarang. Maksud kayak bagiku dia tuh kayak gabungan antara player lama sama player baru. Kalau player lama kan orangnya main agresif gitu kan. Kalau player baru kan sekarang pada otak gitu loh. Nah, dia tuh kayak gabungan gitu. Jadi makanya sekarang dia tuh bisa belajar dari yang lalu sama belajar sama yang sekarang. Jadi keterampilan dia main tuh lebih bagus. Revolusinya core sekarang. Yang emang yang berarti yang kepake itu ya core kayak si Versik itu buat sekarang ya? Ya, menurutku kepake core kayak dia yang kayak tahu kapan agresif, tahu kapan masuk tim fight-nya, kapan tahu dia harus farming. Itu sih bocah itu sih menurutku ajaib sih. Ajaib ya. Iya, soalnya kan Bang Jo tahu lah, misalnya kayak orang baru masuk MPL umur 16 tahun, atau 15 tahun, masih muda. Maksudnya pastilah kan kayak punya jiwa kayak takut, ketekan pasti ada. Pasti ada, apalagi kayak lu main di tim besar gitu kan. Sedangkan aku aja dulu main di stage yang penonton cuma dikit aja waktu sama Bang Jo itu berdebar. Iya. Dia ditonton rame orang, emang bukan, maksudnya Nggak bukan offline, tapi setidaknya kan tatap muka juga itu lumayan berdebar guys. Iya. Nah, dan dia itu bisa apa ya, ngikutin teman-temannya mainnya gitu, kayak nggak ada tekanan. Kalau menurutku dia tuh kayak orangnya butuh bimbingan juga sih, kayak kan pasti kan kayak dia punya sifat kayak nggak percaya diri pasti ada. Pasti setiap orang. Iya. Menurutku dia kayak Rek gitu bisa bantuin dia gitulah, Isan juga. Ya untungnya dia juga mungkin punya dia masuk ke tim yang pemain lama, ada pemain lama semua bahkan ya, 4-4-nya itu kan. Maksudnya kayak dia punya mekanik, disupport dengan 4 orang ini yang punya otak, punya pengalaman, dan mereka pun yang emang kayak ngerangkul gitu. Jadi kayak ngesupport banget. Dan untuk dia empat orang ini kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Iya. Karena ini pernah jatuh, pernah bangkit, pernah di saat tim yang ngedown pasti teman-teman ini pernah ngerasain. Makanya si Versik itu harusnya tinggal fokus main aja. Benar. Udah ngerasain pahitnya semua lah ya, yang 4-4-nya itu ya. Kayak si Max kan pernah 3 juara udah kan. Terus udah kalah duluan juga pernah. Si Clover gak lolos. Terus main di MDL gitu-gitu kan. Menurutku sih komposisi tim EVOS sekarang sih udah kayak hampir 100% sempurna sih. Emang masih 80 tapi belum 100 ya. Karena kita kan nggak tahu kan, maksudnya kendala di dalam timnya. Iya benar. Dan ini kan masih cuma beberapa week doang baru dilihat kan. Iya. Belum sampai kayak playoff. Semua kan terbukti ntar bakal dilihat ketika playoff. Cuma di samping itu banyak sih Wan yang bilang kayak performanya si Bobby ini ya, si bocah, kalau si Beken kan bilangnya Bobby kan, bocah biasa kan. Itu banyak bilang kalau performanya tuh kayak kau main pas MPL season 4. Jadi kayak agresifnya, tajamnya, kayak lu tuh menikmati gamenya banget. Nah lu merasa nggak kayak lu nonton dia tuh kayak lu merasa kayak oh ini tuh kayak gua dulu gitu, ada nggak? Bedanya dia jarang offset sih. Maksudnya dia offset tapi kalau dulu aku sering offset kan. Aku coba. Nah, kalau dia tuh sekarang tuh tipe yang kayak lebih bagusnya daripada aku. Versi lebih bisa tahan ya. Iya, maksudnya lebih bagus lah, lebih rapi mainnya. Kalau aku dulu masih biarpun agresif, tapi masih mainnya berantakan Bang Jo, kayak masih kayak abu-abu gitu loh. Iya. Kalau sekarang lihat versi main sekarang. Kok kasih hero apapun dia tuh mainnya bagus, lo tahu timingnya. Kayak menurutku itu orang nggak ada tekanan, tanpa beban dah. Bener-bener kayak main enjoy doang ya. Enjoy banget mukanya. Iya. Tapi ya itulah sih, maksudnya kayak beda masa pasti ya beda tantangannya masing-masing kan.
Keunggulannya kayak ibarat kalau kau dulu kan sama-sama tim baru Men, lima-limanya kan. Terus kayak mencari karena emang belum pernah juara semua. Dulu kalian belum pernah juara semua kan? Oh iya, Pas World iya. belum pernah juara semua. Walaupun kayak Eko Yurino udah Dulu, pernah merasakan ya, final gitu loh. Oh Eko pernah pas dulu di Saints tapi MSC kan. iya tapi kan apa Udah lama. juara sama gagalnya banyakan gagal ya gitu kan. Nah, jadi kayak mungkin di sini ya Versik dirangkul banget segala macem, disodorin, dicekokin ilmu-ilmu segala macem gitu loh. Ya pasti ada plus minusnya lah setiap zamannya gitu kan. Cuma Kan yang gue salutin dari Versik, kan gue kan maksudnya pernah lah sih sama dia. Dia itu orangnya yang bukan kayak lima aja gitu Bang Jo. Dia juga punya pemikirannya masing-masing. Itu yang gue suka dari dia. Maksudnya dia anak baru, dia nggak sungkan kalau punya ide gitu. oh dia nggak pasif lah, maksudnya kayak nggak takut ngomong ya. Jadi dia nggak mau nima mentah-mentah aja gitu. Oh, dia merasa kalau misalnya dia ada pemikiran yang menurut dia benar, dia ungkapin ya. Nah, orang kayak gitu yang menurutku yang bakalan bisa maju. Benar, setuju. Banyak kan sekarang kan kalau player-player baru mekanik jago, tapi diomongin entah dia baper, entah dia atau enggak dia nggak terima tapi diam-diam aja. Jadi kayak kita yang coach terus senior itu tuh bingung. Dia ini sebenarnya ngerti atau gimana kan? Iya. Pernah ajarin dulu. Jadi ngomong iyain aja. Padahal kita nggak tahu dia ngerti atau enggak diomongin. Iya. Iya. Itu sih. Itu kalian player yang nanti mungkin bakal masuk ke MPL atau MDL itu sih guys. Mesti kalian tuh ya main udah sebagai tim berlima ya jangan takut ngomong gitu loh. Orang tuh malah semakin kesel ketika lu ditanya dikasih masukan lu gak ngomong gitu kan. Kok kalau tim berlima tuh lu punya omongan pasti kepikiran kayak aku nih orang baru, kayak kalau aku salah ngomong takutnya malah dilihat jelek. Gak usah takut, ngomong aja. Iya. Indonesia bebas pendapat bos. Wah itu dia bos. Jangan takut. Bener. Cuma yang kayak kau tadi bilang kan, EVOS kan sekarang udah kayak gini dan lu pun nggak mau ngericu tim yang udah emang lagi kayak gini. Nah Ya, berarti untuk season 7 ini bisa dibilang gak ada kemungkinan lu bakal balik. Gua angkat tangan Bang Jo, udah terlalu kuat nih bos Bang Jo. Udah terlalu kuat ya. Gua tinggal nunggu hasilnya aja. Tapi seandainya season 7 ini kita nggak pernah tahu kan EVOS kedepannya gimana kan. Tiba-tiba EVOS ada kendala atau apa dan tiba-tiba lu diminta lagi untuk main untuk season 7, entah itu di playoff atau di week terakhir, itu lu bakal terima atau enggak? Gak akan gue terima. Gak akan. Karena gue tidak mau ngehambat karir orang cuma gara-gara dia berbuat kesalahan 1-2 gitu. Aku nggak mau gitu loh. Walaupun tim lu yang udah mohon lu nih, kayak misalnya Gustian atau dari atasan Mas Dean segala macam, Wan main Wan gitu. Gak akan, karena aku player. Aku tahu kapan kalau aku nggak dihargai, ya ngapain aku lanjutin terus, ngerti ya? Benar. Kita dari player juga, kita ngerti dong. Maksudnya kalau lu emang player yang benar-benar mau dihargai, ya lu harus ngagain orang juga gitu loh. Setuju. Berarti lu bisa dibilang untuk season 7 udah bungkus di Ponti ya. Di Ponti. Berarti mungkin kalau lu bakal balik pun ya itu bakal ada di season 8 atau mungkin ada setelah MPL 7 ada turnamen lagi gitu kan. Main ya kan. Mungkin. Cuma nah ini sih. Misal nih EVOS keluar jadi juara season 7. Otomatis tim yang juara itu jarang dong ganti roster-rosternya. Misal ya. Pertanyaan agak sulit nih, ayo guys. Nah, misal. Terus ini tanpa menyinggung pihak manapun, tanpa menyinggung EVOS fam atau apa, ini harus gua konfirmasi dulu daripada gua diserang anjing. Misal, terus lu otomatis kan lu kan kayak nggak ada posisi dong, kayak gua nggak mungkin juga tiba-tiba, gua mau main, ngericu kan, ganggu kan. Nah, lu dapat tawaran misalnya untuk main di suatu tim, tapi bukan EVOS, ada nggak kemungkinan itu? Atau lu bakal kayak gak, gue bakal di EVOS terus? Kalau ngomong jujur, kalau dari gue ya, bukan gue ingkar janji atau apa, tapi kalau di saat gue lagi gue
sifat kompetitif gue baik lagi. Mm-mm. Emang udah misal gue udah nggak terima, misal udah Ipus lagi juara-juaranya lagi kuat-kuatnya, ya gue mau aja terima dimanapun timnya, mau Ah, tim apapun, yang penting gue main gitu loh. betul Kalau emang Jo. gue emang jiwa kompetitif gue baik lagi ya, Mm-mm. mau di tim manapun pasti gue mau Jo, Oke. pasti. Opi Wan, Berarti ada jangan. kemungkinannya ya. Seenggaknya lu bisa berjuang lagi Kalau sedih di banget tim sih. manapun itu untuk melepas hasrat lu untuk Ya. berkompetitif itu Opi kan. ya, jangan ya. Iya, biar gue puas. Gue nggak takut. Gue nggak pernah takut sama karir gue. Maksudnya mau gue di tim manapun, kalau misalnya gue bilang lu kalau ke tim ini karir lu bakal hancur, gue nggak akan takut sama kayak omongan kayak gitu. Maksudnya I see. yang berjuang gue, yang nikmati prosesnya gue, yang nikmati hasilnya juga gue. Jadi omongan orang lain tuh cuman gue masuk tinggal kiri, gue keluar kanan aja. Bodo amat. Tetap lu yang lu yakini ya ambisi lu sendiri dan tekad lu sendiri ya. Iya. Bener. Salut gue guys. Berarti masih kayak dia punya pendirian sendiri lah. Tidak hanya mendengar orang lain terus. Maksudnya tidak, lu nggak mau juga untuk di zona nyaman terus gitu kan. Jadi kayak Dan lu pun gue juga gak mau tergantung sama orang lain juga. benar, itu sih. Itu yang juga selalu gue yakini 15. dalam karir gue itu. Maksudnya kayak segimanapun lu bergantung sama orang lain, ada kalanya Terus si Opi komen, ya diri lu OTW sendiri yang bisa apa, menolong lu gadai sendiri kok. kan. Oh iya. Semua lah, bukan di sport doang sih, di kehidupan ya kayak gitu, kehidupan itu. Benar. Gila guys, berarti ya kita tidak tahu ke depannya, tapi seenggaknya kita udah punya bayangan, dan kalau sampai itu terjadi sih pasti Pokoknya bener, untuk ada e-sport komennya, scene ya itu kan guys. bukan hal yang buruk. Maksudnya kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk lo Muhammad Ridwan lu harus di tim ini selamanya. Itu kan nggak mungkin kan. Maksudnya kan pasti setiap individu player tuh punya ego masing-masing, punya tekad masing-masing yang nggak bisa dipaksain terus. Bener. Dan Cuma gue juga kalau gue dijual di tim manapun gue terima, maksudnya gue nggak akan tolak. Tapi di saat gue pengen kompetitif ya, jadi kalau gue lagi misalnya kayak sekarang kayak gue lagi nggak mau kompetitif, jadi bagus misalnya ini kan misalnya gambaran doang ya, gue dijual ya gue tolak karena emang gue belum mau kompetitif gitu. Tapi di saat gue pengen kompetitif lagi, gue dijual, gue terima, pasti gue terima. Gitu. Lu fair-fairan aja ya. Fair aja. Emang jiwa turnamen gue ada ya, gue harus ngelakuin daripada gue tahan kan jadi batu kan. Batu gila gue kan, Iya gue nggak mau. Iya kan. bener. Gue gambling daripada gue apa ngikutin arus aja. Iya. Daripada ngikutin arus tapi gitu-gitu doang. Yang kayak lu Nggak mau. rasain, bisa dibilang kayak lu rasain sekarang kan. Maksudnya kayak lu aja udah kayak gini, kayak ya udah tidur bangun streaming. Itu tuh kayak yang dibilang Ihsan lah ya. Ihsan kan sempat rehat kan, katanya kayak gue nih nggak tahu kayak tujuan hidup gue nih apa gitu kan. Ya Kalau akhirnya dia balik lagi. Kan sifat orang kan beda. Kalau ada kan juga yang kayak enjoy dengan kayak hidupnya kayak gini ya pasti ada. Cuman kalau aku kan emang orangnya jiwa yang pengen punya tantangan kompetitif gitu. Yang kayak harus ada yang bikin gue tuh adrenalin ya. Kayak gue nih di titik antara gue juara atau enggak. Itu kan. Kalau gue juga orang nggak pernah mikir soal uang. Kalau gue juga mikir uang dari dulu, gue udah fokus streaming dari Revo. Iya, mungkin pas Eko pensi lu ikut pensi ya. Iya. dari YouTube pasti gue kemainnya lihat gue udah cuek banget. Maksudnya emang gue orangnya emang nggak suka yang terlalu kayak apa sih berlebihan itu, kayak gue harus dapat ini, harus dapatin itu, gue harus tenar, harus apa, gak ada pikir gue kayak gitu. Gue orangnya ya gue ikutin apa yang gue mau aja. Nggak ada yang kayak lu buat demi kayak mungkin duit atau popularity. Maksudnya kayak lu bener-bener ya itu kalau dapat itu ya itu bonus kan. Bonus. Kan pasti ada kan kayak orang kayak di tim misalnya ada iri gitu loh, kayak aduh padahal gue setim sama dia tapi dia bisa sukses, dia duitnya banyak. Tapi gue nggak pernah mikir gitu. Kalau gue mikir kayak gitu ya gue ngikutin gaya mereka. Men gue nggak mau. Ya tetap harus, maksudnya kayak lu punya pendirian sendiri lah kan.
Enjoy. Oke. Nah, tapi ini kan bentar lagi kan katanya bakal ada SEA Games. SEA Games. Oh ya, SEA Games ada dengar. SEA Games lagi kan. Nah, itu lu mungkin gak tuh? Maksudnya kayak seberapa besar sih keinginan lu untuk bisa mewakili Indonesia lagi? Lu kan kemarin udah kan? Gua jujur aja Bang Jo ya. Keinginan aku mau main di SEA Games itu 100%. Cuman lihat dari segi gua yang kayak sekarang, maksud dari skill, minat gua di Mobile Legend, itu yang bikin gua kayak minder gitu loh. Jadi gua kayak ikhlasin aja. Yang penting Indonesia juara udah. Tapi ketika lu punya kesempatan lu bakal coba kan? Pasti coba. Gua nggak mau yang kata orang kayak pasrah, nggak mau. Cuman tapi gua harus terima kenyataan nanti pas gua coba. Kalau misalnya nggak dapat kesempatan itu. Iya. Cuma tetap aja lu udah ibarat tuh udah memastikan untuk pesaing-pesaing gua siap-siap aja untuk kita bersaing di SEA Games kan. Ya bersaing gua harusnya masih bisa bersaing sih kalau core Indo ya. Biarpun gua nge-stuck, ya gua insya Allah gua bisa bersaing gitu loh. Pastilah gue yakin. Kalau Iwan nih gue yakin guys. Maksudnya kayak walaupun kita intinya at the end bela nama Indo, tapi kan ketika kita mau membela Indo itu kan kita bersaing sama player-player Indo kan. Untuk juga. Iya, untuk bisa lolos yang membela Indonesia. Karena siapa yang nggak mau main di SEA Games gitu? Bawa itu ya kemarin lu rasain apa sih Wan? Pas kayak akhirnya lu yang dari awal perjalanan lu tuh datang ke Jakarta gak tahu mau ngapain, cuma modal HP yang dipinjemin, tiba-tiba lu bisa wakilin Indonesia tuh. Aduh, gua kan gak pernah ngerasain Wan, jadi gua penasaran. Jujur ya, gua merasa kayak emak gua tuh doa apa sama gua kayak sampai gua tuh hoki itu loh Bang Jo. Kayak sampai semanjur itu ya. Mamaku doa apa ya, maksudnya kayak emakku tuh sampai sholat tahajud atau apa sampai kayak doanya tuh sampai sejauh aku tuh sampai bisa sejauh itu sampai ke SEA Games padahal core di player di Indonesia tuh bukan 1, bukan 10, bukan 20, ribuan gitu loh. Ribuan, banyak banget. Cuma hoki aku tuh kayak kepake aja gitu setahun sekali waktu SEA Games. Tapi sayangnya kurang lebih lagi hokinya ya. Juara 2. Cuma itu. Ya hoki setahun sekali cuma dipakai pas Platnas apa sih? Pas apa? Oh Platnas. Maksudnya pas pemilihan ya. Pas udah finalnya udah habis ya gara-gara kepake ya. Hati gue seneng banget Bang Dik. Gue pengen kalau bisa tuh gue salto itu loh. Tahu gue lolos. Walaupun belum tentu lu juara kan. Iya kayak gue dari bukan siapa-siapa yang cuman anak-anak yang kayak nggak tahu apa-apa rantau ke Jakarta cuman pengen ikutin hobinya doang bisa bela Indonesia. Siapa nyangka Bang Jo? Iya bener, gak ada yang nyangka. Cuma ya itu bukan sepenuhnya hoki lah. Maksudnya gue tahu kerja keras lu dan tim lu juga. Maksudnya kayak itu kan sama 4 EVOS 1 Onyx ya. Yang kemarin 2 Onyx ya yang kemarin pas Platnas kan. Maksudnya bisa di titik itu ya karena kerja keras juga. Kalian yang gila-gilaan main kayak udah Wan. Itu kalau misalnya aku sebagai yang ngeliat tuh perbandingan hidup kau ketika lagi gila-gilanya untuk ngejar gelar sama yang setelah juara itu kayaknya 180 derajat sih emang. Kan? Iya. Ya lu kan jauh. main terus. Tidur, lihat match sampai ketiduran, lihat replay nyatet gua kayak apa yang telah gua lakuin kesalahan gua catet. Biarpun gua sosokan nyatet tapi gua sudah ada belajar dikit-dikit itu dari catatan gua. Iya, benar. Nah, cuma kalau untuk MPL sekarang Wan, kalau misalnya dilihat kan pasti kau masih ngikutin kan? Kayaknya cuman match EVOS doang sih kayak. Oh, match EVOS doang? Ya sama kalau gua restream ya kayak kemarin kan gua restream lagi BTR ya itu doang gua nonton. Biasanya. Tapi ngeliat gak kayak misalnya skor? Oh ini menang. Oh ini lagi menang terus. Gua nanya emak gua, "Mas siapa menang?" Oh Mamaku nonton terus Jo, mau match siapapun nonton. Oh iya. Mamaku ngikutin terus Mas ya? Kakak aku selalu ngikutin. Jadi kalau aku ya ke bawah misalnya
Misalnya hari ini hari Jumat kan aku nggak tahu kan. Ah. Oh, siapa menang? Ini mak aku bilang. Oh iya. Demi Allah. Terus mak aku bilang kayak kasihan Aura, cobalah menang 1 game gitu mak aku bilang. Serius? Oh, malu berarti masih kayak care juga lah ya ngelihat. Mak aku tuh kayak salah satu penonton setia MPL sih harusnya. Oh, harusnya MPL MPL kasih Gue nggak tahu aku sesuatu bilang ya ke Mako ya. aku loh, dia tuh selalu nonton MPL. Nah. Stay tune di depan ya kalian TV. ya. Wah, ini tolong ini admin Munton siapapun bisa di chat Iwan Instagramnya m.ridwan udah verified, siapa tahu ntar ada Lagian parah siapa tahu ntar ada yang DM Wan minta alamat ini mau Lupa ya, kirim paket makan buat ini. mak. Nah, siapa tahu kan Ya, gue tahu. ini dikirimin HP gaming tiba-tiba kau gimana mak, kau main nggak? Mak kau main nggak? Aplikasi kesehatan andalan. Ya Halodoc. Kenapa di Halodoc? Cari apapun kebutuhan kesehatanmu, nggak perlu dari apotek ke apotik, biar Halodoc yang cariin. Jadi lebih mudah beli di Halodoc. Dan langsung diantar ke tempat kamu. Kaget gue. Akhirnya kita Slavina. Ya nggak premium. Minta 1 akun premium ya. Main tapi ngikutin tahu dia semua. Bangun gila. Itu ada Aku yang kan bangun waktu tuh, kan kadang pertama iya. kan Iya. main. Kebalik nih. Iwan nih main party mulu. Lanjut dah. Oh, Ada gigi. Aku tuh party doang nih tahu. dia sampai kayak jadi kau malu sendiri rasanya ya? Gak malu cuman kayak malu tahu sejauh ini lo tahu ya kayak kalau orang tahu kan kayak ini ngekill kalau aku tuh tahu kayak aku tuh farming doang aku tahu Bang Jo. Tapi sedetail itu ya. Tidak belajar. Gila, keren sih, keren. Oke guys, jadi ini pertama kalinya dalam sejarah gua MP Talk itu gua berak anjing. Sumpah gak tahan lagi tadi tuh kayak aduh ini gak bisa ditahan nih. Bentar lagi kan paling kan. Gak tahan lagi sumpah. Tadi sampai mana kita sampai? Oh, mama kau tercem ya? Iya tercem. Kenapa? Padahal kan anaknya di Epos. Enggak ada tercem sih maksudnya dia suka aja sama Oh, dia kasih tau gak alasan kenapa dia suka AE? Sebenarnya gimana ya? Dia nggak pernah bilang dia tuh suka AE, cuma sih dia tuh kalau nonton AE tuh kayak agak semangat gitu. Oh, lebih membara daripada biasanya ya? Ya. Oke. Cuma kalau untuk TMPL sekarang prediksi Iwan untuk kira-kira yang masuk grand final lah. Force aku kan nggak terlalu banyak nonton match. Tapi sebenarnya yang feeling aku aja ya. Ya, feeling. Nick. Grand final. Kalau grand final 2 match. 2 tim. Maksudnya? Grand final 2 tim yang udah di playoff. 4 kan? Juara 1, juara 2. Ya juara satunya EVOS. Grand final tuh yang final bukan sih? Ya, yang final yang 1-2 doang. Siapa kira-kira? EVOS sama siapa? EVOS AE. EVOS AE. Oke. Alasannya? Feeling aja ya. Kalau dari segi EVOS ya kita cuma tahu lah ya EVOS sekarang kayak gimana. Kalau menurut gua itu sekarang Emang beneran ya? mungkin beneran? lagi di tahap Prediksinya katanya. Oh salah. Oh nggak jadi guys. Dukunnya ketinggalan kali ya. Tapi aku Tinggalan yakin kok. Berarti Ivo sama siapa? Ya, aku yakin kalau AE itu bakal bisa balik ya. Berarti Ivo balik sama lagi siapa? ke semuanya. Ini BTR 7 ya. Oh Itu Ivo sih BTR. yang gua juga feeling kayak gitu sih. Masih kayak mereka yang kemarinnya tuh udah tahu banget segala macam, cuma kan after patch tuh kayak tiba-tiba berubah semua. Nah, gua juga feeling kayak bakal kembali lagi kayak RRQ lah. RRQ ya sempat juga miss kan. Kayak mainnya tuh beda banget. Cuma tiba-tiba 2 week ini enggak sih, 2 match terakhir itu yang dia lawan BTR sama Onyx tuh gila, itu mainnya gila banget sih. Kayak ngeliat RRQ kemarin dulu zaman dulu. Aku nonton pas RQ BTR kan ada stream. Oh iya, yang RRQ BTR kan. Ini masih kayak ini pertama kalinya RRQ tuh tanpa Lemon yang di season ini. Oh iya. Mainnya tuh wah, garang banget kan. Garang, gak offside, terus kayak rapi, maksudnya nggak ada yang semuanya pas gitu loh. Nah di sini juga gue belajar loh. Emang di tim itu nggak ada yang namanya yang paling jago. Betul. Benar.
Yang penting namanya itu kebersamaan itu penting banget. Makanya chemistry itu yang sebenarnya paling penting, guys. Kalau soal mekanik individual tuh nomor 3 nomor 2 ya memang penting, cuman nggak sampai yang kayak di paling penting. Ya paling penting gitu loh. Setuju sih. Terbukti lah ya sekarang ya. Terbukti sebenarnya kalau diomong mekanik individual, kita bisa lihat dari tim BTR itu mekanik individualnya mantap-mantap. Kan lihat dari mekanik. Cuma di lapangannya pas berlima ya yang jadi darinya mantep ketika lu kalah kayak teamworknya, ketika lu kalah maksudnya kayak chemistry-nya sama tim musuh itu kayak jadi kelihatan lu tuh kayak lemah gitu kan. Sebenarnya chemistry itu ngebantu kita di saat kita jatuh, di saat kita bangkit itu chemistry itu lumayan ngaruh kayak saat kita jatuh kan pasti kan pada support, ayolah semangat lah, ya udah pasti lupain. Di saat naik ingat jangan apa misalnya jangan sampai lupa harus sehat lagi. Benar. Itu keluargaan. Benar. Kalau mekanik individual semua yang mekanik ya gue main ya gue main pakai gameplay gue, lu main gameplay gue yang penting ya udah habis match ya pada nggak mau koleksi satu tim, koleksinya diri sendiri. Iya. Individual. Setuju sih. Tapi maksudnya kayak itu tidak selamanya juga salah. Bisa aja ketika lu mekanik lu individual lu kuat banget berlima, terus tim musuh tuh pada belum siap, bisa dibilang kayak mekaniknya masih rendah atau makronya masih itu, jadi lu tuh kuat banget. Yang kayak contoh misalnya, ini gue nggak tahu dalamnya kayak gimana ya. Misalnya kayak Onyx season 3, ya kan? Mereka kan mekaniknya gila semua kan? Maka aku bilang Jo, kalau sekarang nggak kepake mekanik individual. Kalau dulu dari zaman NSL juara sampai season 3 itu iya mekanik individual terpakai. Ya. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya aku belum main juga ya. Maksudnya dari yang kulihat juga kan nggak tahu namanya komunikasi gitu kan. Paling dulu komunikasi kayak gimana? Ini ada gitu doang kan. Nggak sampai ke next step kayak abis ini ngapain. Itu kan kalau sekarang kan abis ke nih harus ambil objektif cepet-cepet karena kan nggak mau ngilangin momentumnya gitu loh. Kalau dulu kan ya udah ngekill. Makanya dulu kalau main sampai berapa menit, killnya sampai puluhan. Nah, sekarang kill 7, kill 6 udah bisa baca turret, bisa menang. Iya, udah bisa menang, skornya cuma 8-6 gitu kan. Bener-bener pakai otak banget mainnya tuh udah. Dan aku nih orang nggak ada otak gitu. Tapi dibanding dulu jauh, sekarang udah ada lah. Oke sih. Cuma ya itulah sih, maksudnya kayak banyak lah yang gue dapetin juga. Penonton juga maksudnya pasti banyak banget yang dapetin. Maksudnya kayak entah itu Iwan nih kenapa, pasti kan masih banyak banget penasaran banget kan kayak lu tuh sebenarnya kenapa. Terus bisa ngelihat, bisa ngelihat lupa darata atau bilang egois ya. Egois. Cuma lu nanggepinnya gimana sih atau kau diemin aja Wan kemarin tuh? Pertama gua sakit hati sih jujur Bang Jo, kayak waktu tim MDL kalah gua disalahin kayak ini gara-gara lu semua tim Ipo hancur. Gue merasa kayak sakit hati juga ya, jujur sakit hati kayak harusnya gue pergi buat ngelepasin beban malah gue nambah beban gue lagi. Nambah beban ya bener. Cuman sekarang kan udah alhamdulillah dari segi Iposnya juga udah baik. Gue seneng sih maksudnya kayak ya gue akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Bukan mati ya. Maksudnya gue udah beban yang gue pikul udah hilang, lumayan memudar. Udah lumayan enteng lah sekarang, kayak lu ngejalanin hari-hari udah enak lah ya. Ya makanya senyuman gue sekarang udah balik lagi. Widih udah senyuman penuh cinta gitu ya. Cuma ngomong ada nggak sih yang lagi dekat sama kau sekarang? Bukannya ini Bang, cuman dari akunya yang lagi nggak mau deketin cewek gitu loh. Oh nggak mau ya? Karena kalau di Nemo kayak itu tuh cuman di bercanda-candaan doang. Nggak sampai ke bawah hati ataupun sampai ya itu cuman dibilang buat EV-nya kalian gitu loh. Kan kita tahu kan, maksudnya kayak EV-nya orang-orang Nemo kayak gimana. Iya, maksudnya biar mereka tuh juga seneng nonton gitu ya, terhibur. Cuma kalau
Cuma kalau misalnya Apa sih yang tiba-tiba TGP? yang lu Jelek bercandain banget. baper gimana, Wan? Dia tahu sih. Harusnya tahu lah ya gue lagi bercanda gitu ya. Bisa tahu. Udah gede. Bukan kayak zaman SMP lagi ya. Zaman SMP SMA yang diomongin. Aku sayang kamu langsung baper. Iwan. Ya udahlah paling itu aja Wan untuk nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah pas kau udah di sini. Satu lagi. Apa? Buat semua netizen Nimo atau apapun, gue itu bukan buaya janco, gue itu cuma bercandaan doang. Nah, denger tuh. Gue bilang buaya, gue ini loh, kayak gue sehari aja gak ada yang ngechat, ketika sih kalian? Banyak yang DM. Nah, maksudnya banyak yang DM tapi gue jarang balas. Iya. Gue tuh nggak mau kalau gue tuh dianggap buaya sampai kayak harusnya cewek yang bisa gue dapet. Misalnya gue emang lagi suka cewek, terus ceweknya tahu kalau gue tuh kayak gimana, sampai cewek itu nggak mau, gue nggak mau. Nah itu, mau sekalian ya. Ini klarifikasi dari seseorang yang dianggap buaya ya berarti ya. Lu gak terima ya dibilang buaya ya? Aku DM dibalas kok. Aku dibalas juga. Iklan lagi. Nih. Cara pantau rekening tanpa login Cek transferan dengan intim saldo. Duh habis oi. Udah habis kan belum? Tinggal Cuma kalau misalnya untuk yang orang-orang yang masih kayak mungkin masih nganggap lu tuh kayak egois banget atau apa, itu ada nggak yang lu pengen sampein yang masih lu belum bisa lu keluarin kemarin? Sekarang kan lu lebih nyantai, nah ada nggak yang lu pengen sampein? Ada sih, gini, coba buat kalian bilang aku egois, pikiran kalian tuh lebih dibukain lagi, jangan terpaku. Mungkin mereka itu ngefans Bang Jo sama Bang Jo, mungkin. Jadi, karena mereka itu pengen aku main lagi sampai mereka tuh ngucapin kalau aku tuh egois. Karena mereka merasa sakit hati. Karena gue tahu kan, gue juga pernah ngefans sama seseorang kayak dari zaman gitu juga ada ngefans sama orang kayak orang itu tiba berhenti, gue sakit hati kayak lu kenapa nggak mau main gitu? Padahal gue tuh main ini pengen nonton lu gitu. Ya benar banget sih. Buat kalian luaskan mikiran kalian, sifat dewasa, jangan mentok di situ-situ aja. Iya. Tapi gue makasih sih sama kalian yang selalu dukung aku, support aku tuh kayak bahagia gitu loh, bahagia yang nggak akan didapatin seumur hidup. Benar. Maksudnya kayak itu tuh jadi lebih berarti banget ketika kita lagi merasakan ya tadi pressure, tekanan. Padahal kalau misalnya kita lagi mungkin ketika kita di atas, ketika kita juara, kita ngeliatnya kayak thank you. Tapi ya masih senang, cuma nggak spesial. Gak sampai sespesial ketika kita lagi terpuruk lah ya. Tapi benar Bang Jo, di saat lu menang lu orang yang kayak kongrat lu senang. Tapi ya senangnya sementara. Tapi di saat lu terpuruk orang nyemangatin lu. Wah, itu bahagia yang paling jarang didapetin di kehidupan lah. Iya. Karena lu merasa kayak ada orang yang peduli sama lu. Peduli banget, care ya. Gue makasih banyak buat orang yang selalu menghargai keputusan aku juga. Kasihlah semoga kalian sehat-sehat selalu, semoga kalian dalam perlindungan yang di atas, amin. Oke guys, sekarang kita tutup aja untuk hari ini. Thank you banget buat Iwan. Makasih Bang Jo udah seorang anak emak. Tidak tahu juga ya, tidak ada lah omongan yang ada yang aku sampaikan. Iya, seenggaknya maksudnya kayak semua orang clear yang lu rasain apa, kedepannya lu bakal gimana. Karena kan maksudnya kayak di sini kan lu juga berarti ya respect banget sama orang-orang yang emang entah dia ngefans sama lu terus tersakiti, entah yang emang masih support lu banget. Ya tujuannya kan biar sekarang seenggaknya semuanya udah jelas ya. Ya, semoga aja. Amin. Oke guys, paling itu aja. Thank you banget buat Iwan. Sampai jumpa. Ntar kalau bisa ke Jakarta kita ketemu ya. Lu main aja ke sini. Ya, pasti. Oke. Kita banyak janji soalnya, oke. Janji apa tuh? Sama teman-teman. Oke guys, paling itu aja. Thank you banget buat kalian yang nonton. Kalian langsung aja kalau misalnya pengen lihat Iwan tuh biasa live di Nimo TV. Linknya gue taruh di bawah. Instagramnya ada di situ. Pokoknya ya support
support lah ya, maksudnya support yang sewajarnya, idolain seseorang sewajarnya, jangan terlalu melebih-lebihkan sesuatu karena tidak baik kalau yang berlebih-lebihan. Oke, bye-bye semua. Yang penting kan MP Talk dulu bos.